Komando Pasukan Khusus dengan Sesanti Dwi Dharma Birawayuda, wadah prajurit setia dan luhur yang merupakan kekuatan ampuh dan dahsyat yang siap menghadapi perang. Prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih. Grup 2 Kopassus berkedudukan di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Grup 2 Kopassus. Awal tahun 1965, adanya pemberontakan di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah yang merupakan basis PKI, sehingga perlu adanya pasukan RPKAD di wilayah Jawa Tengah. Mei 1965, Yon 2 RPKAD berkedudukan di Tuguran, Magelang. 17 Juli 1967, Yon 2 RPKAD menjadi Grup 2 Puspassus AD, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat setingkat brigade yang membawai 2 datasemen tempur, yaitu Den 21 dan Den 22. 17 Februari 1971, Grup 2 Puspassus AD berubah menjadi Grup 2 Kopasanda AD, Komando Pasukan Sandiuda Angkatan Darat. Januari sampai dengan Oktober 1977, markas Grup 2 Sanda Tuguran berpindah ke Pangkalan Kartasura. 27 Desember 1986, Grup 2 Kopasanda berubah nama menjadi Grup 2 Kopassus yang terdiri dari 2 batalion, yaitu Batalion 21 dan Batalion 22. 25 Juni 1996, Grup 2 Kopassus melaksanakan reorganisasi dari 2 batalion menjadi 3 batalion dengan bertambahnya Batalion 23 ke dalamnya. Tahun 2015, Grup 2 Para Komando menjadi Grup 2 Sandiuda yang terdiri atas 3 batalion, 1 datasemen markas, dan 2 tim khusus, yaitu Tim 41 Operasi Psikologi dan Tim 42 Teknologi Informasi. Selama perjalanannya, inilah para pejabat Komandan Grup 2 Kopassus dari masa ke masa. Saat ini yang menjabat Dan Grup 2 Kopassus ke-35 adalah Letnan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Sarjana Ekonomi, Magister Terapan Pertahanan. Grup 2 Kopassus merupakan satuan yang memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan operasi khusus dengan mengutamakan pendayagunaan potensi perang setempat ditujukan terhadap sasaran-sasaran yang bersifat strategis dan terpilih guna mempercepat proses penciptaan atau pematangan kondisi dan melipat gandakan kekuatan yang dikehendaki oleh pimpinan. Struktur organisasi Grup 2 Kopassus terdiri dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana. Batalion 21 dengan semboyan Bupala Yuda yang berarti Raja Perang dalam setiap pertempuran. Batalion 22 dengan semboyan Manggala Yuda yang berarti Panglima Perang dalam setiap pertempuran. Batalion 23 dengan semboyan Danuja Yuda yang berarti Satria Perang dalam setiap pertempuran.
Detasemen Markas memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan dan urusan dalam di lingkungan Grup 2 Kopassus. Di antaranya penegakan tata tertib, disiplin, tertib hukum, termasuk pengamanan personil, material yang ada di seluruh instalasi Grup 2, termasuk dalam hal perawatan, pembinaan mental, dan kesejahteraan personel di lingkungan Grup 2 Kopassus.
memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jeffrey Sanditya Eka. Pangkat kami Sersan 1 dan satuan kami Batalion 23 Grup 2 Kopassus. Kami lahir di Sukoharjo pada tanggal 29 Januari 1996. Kami anak pertama dari 3 bersaudara. Untuk ayah kami berasal dari Bojonegoro dan ibu kami berasal dari Surakarta. Awal kami mengikuti bela diri karate ini pada kelas 7 SMP. Untuk SMP saya berada di SMP Negeri 1 Kartasura. Disitulah kami memulai karir kami di bidang bela diri karate ini. Untuk saat SMP kami mengikuti beberapa kejuaraan event seperti O2SN, mulai dari tingkat kabupaten, Jawa Tengah hingga tingkat nasional. Setelah itu kami naik di bangku SMA. SMA kami berada di SMA Negeri 1 Kartasura. Di situ kami juga mengikuti beberapa kali event untuk membawa nama sekolah kami, SMA Negeri 1 Kartasura, seperti event Perprov, event O2SN, dan event Popda. Setelah itu kami setelah lulus dari bangku SMA, kami mendaftar TNI Angkatan Darat. Saat itu kami mendaftarnya di Semarang, tahap demi tahap, dan saat itu kami juga melampirkan piagam-piagam yang kami punya saat masih di bangku sekolah. Setelah diterima, kami melaksanakan pendidikan di Koda 4 di Ponorogo, Secaba Rindam Koda 4. Setelah itu lulus dari Secaba Rindam Koda 4, kami melaksanakan kecabangan infanteri di Klaten, tempatnya di Rindam 4 di Ponorogo juga. Setelah itu ada briefing dari Kopassus. Situ kami mengikuti karena memang kami sangat berniat untuk menjadi prajurit Kopassus. Setelah melaksanakan briefing, kami terpilih untuk mengikuti pendidikan komando. Pendidikan komando di Pusdiklat Pasus Kopassus. Saat itu kami tidak mengikuti kegiatan Cako dikarenakan kami melaksanakan TC Piala Panglima pada tahun 2016 di Makopassus. Saat melaksanakan TC tersebut kami berlatih dan bertemu dengan banyak rekan-rekan senior dan pelatih dari Kopassus untuk mencapai juara di Piala Panglima 2016. Setelah itu kami berlanjut untuk TC kembali Piala Panglima 2017 dan Piala Pangdiv 2017, dan kami mendapatkan medali perak dan emas. Setelah itu pada tahun 2017 akhir kami mengikuti Seleknas untuk mengikuti Roato Asian Games 2018. Akan tetapi saat itu saat seleksi kami harus mengikuti pendidikan komando. Jadi kami tidak masuk ke Platnas untuk mengikuti Asian Games 2018. Setelah lulus dari pendidikan komando, kami mengikuti TC kembali di Makopassus untuk melaksanakan pertandingan Piala Panglima 2019 dan Piala Kemenpora 2019. Saat Piala Kemenpora 2019 kami mendapatkan juara 1, untuk Piala Panglima kami mendapatkan juara 3. Kami masuk di satuan Grup 2 Komando Pasukan Khusus untuk Batalion 23. Di saat itu kami mendapatkan panggilan dari Pengcap Jawa Tengah untuk mengikuti kejuaraan Kejurnas Piala ALT Albert Ruman Tobing pada tahun 2022. Di situ kami mewakili Jawa Tengah untuk berlaga di kejuaraan nasional tersebut dan kami mendapatkan medali perunggu. Setelah itu kami mulai giat berlatih kembali untuk mengikuti berbagai event seperti event Piala Raja International Championship yang diadakan di Jogja. Kami mendapatkan juara 1. Setelah itu ada pertandingan Kejurda Inkai di Jawa Tengah untuk berangkat di Jawa Tengah untuk berangkat menuju nasional. Setelah itu kami mengikuti lagi kembali pertandingan Magelang International Championship. Kami mendapatkan juara 1. Setelah itu mengikuti pertandingan kembali Wimaya Open Championship yang berada di Magelang. Kami mendapatkan juara 1 kembali. Untuk pertandingan kami yang terakhir, kami mengikuti pertandingan Piala Pangdiv 2 Kostrad
kami mendapatkan juara 1 Komite Bergu TNI Polri. Untuk juara 1 Komite Perorangan Mahasiswa dan Umum, juara 2 Komite Perorangan Plus 84 TNI Polri, dan juara 2 Komite Perorangan Kelas Open. Motivasi dari kami, medali emas ini bukan terbuat dari emas, melainkan terbuat dari keringat, ketekunan, kesungguhan dalam berlatih, tanpa rasa lelah, tanpa mengingat rasa capek. Pandangan saya sebagai pelatih terhadap kemampuan daripada Sertu Jeffrey ya cukup bagus, karena Sertu Jeffrey berasal dari sipilnya sudah menjadi seorang karateka, sehingga pada saat masuk dan diterima di satuan daftar di TNI AD, kemampuannya tidak hilang. Dan saya tahu persis karena dulunya Jeffrey adalah merupakan anak didik saya, sehingga saya tahu motivasinya, kemudian kemampuan dalam melaksanakan latihan maupun pada saat pertandingan. Motivasi untuk menjadi yang terbaik itu selalu ada di dalam hatinya, dan kemauannya cukup tinggi, sehingga dalam latihan setiap hari, baik pagi dalam pembinaan fisik maupun sore hari dilanjutkan teknik, cukup antusias untuk menerima. Karakal 816 berasal dari dunia teater, juga disebut Karakal Sultan, yang mana Label Sultan disematkan untuk mengenang Kolonel Emirat Sultan Muhammad Ali yang tewas dalam aksi intervensi Arab Saudi di Yaman. Karakal adalah jenis senapan serbu standar NATO dengan kaliber 5,56 mm kali 45, mempunyai jarak tembak efektif 500 meter dengan kecepatan tembak 750 sampai 950 butir per menit dan kecepatan luncur proyektil 850 meter per detik. Karakal 816 yang dibuat pada tahun 2012 ini mempunyai garis keturunan dengan AK-416 dan SIG-516, di mana sama-sama dirancang oleh Robert Heath dan Chris Royce. Karakal menggunakan sistem operasi piston gas langkah pendek dengan sistem yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Senapan serbu dengan berat 3,5 kg ini juga memiliki handguard yang dilengkapi dengan 4 ikat dini rel. Sementara bagian bokor mengusung stok tipe 6 model telescoping yang dapat disesuaikan panjang tarikan. Terdapat juga pilihan mode yaitu safe, kemudian semi otomatik dan automatic fast. Karakal juga dilengkapi oleh alat optik di mana terdiri dari teleskop yaitu Piotek Voodoo, kemudian dilengkapi dengan
laser stainer gimbal, yang mana penggunaannya bisa dilihat dengan menggunakan thermal kalau malam. Kemudian KRKL juga dilengkapi oleh center spotlight surveyor untuk membantu melihat penglihatan dengan jarak 50 meter.